Halo teman-teman, kembali lagi di Chat bareng MHM. Nah, biasanya kan kita chat bareng MHM itu bareng sister refugee ya Mbak. Nah, kali ini lebih spesial karena kita akan membahas sama seperti biasa tentang refugee juga. Cuma kali ini kita akan bahas yang viral Mbak, tentang refugee Rohingya. Jadi kita akan ngobrol bareng Mbak Hida karena kan tim Miska Project pernah datang ke Aceh. Terus habis itu ketemu langsung sama pengungsi dari Rohingya ya Mbak ya. Jadi mungkin Mbak Hida bisa bantu jawab nih komentar-komentar netizen yang penasaran refugee Rohingya itu apa sih Mbak. Mungkin Mbak Hida boleh diceritain pengalaman Mbak Hida waktu di Aceh. Sebetulnya sih lebih ke edukasi ya Wim. Mudah-mudahan kan kita punya sedikit pengalaman nih pernah ke Aceh dan itu juga pas mereka baru terdampar. Jadi mungkin bisa sedikit berbagi, mudah-mudahan ada sudut pandang lain ketika kita udah nyeritain ini. Karena itu juga pertama kali ya kita ketemu langsung sama pengungsi yang baru aja terdampar atau datang ke Indonesia gitu. Sebenarnya kalau setahu saya sih Rohingya itu kan etnis di Myanmar Barat ya. Mereka ini dari tahun berapa ya kalau nggak salah, ada mungkin ini di jadi udah berpuluh-puluh tahun lamanya itu 1942 itu mereka mengalami sama aja sih sebenarnya sama yang terjadi sekarang di Palestina ya. Jadi mereka etnis minoritas di sana mengalami kekerasan, termasuk di dalamnya ada ini di Bandung dulu puluhan ribu juga yang sempat jadi sampai sekarang nih masih berlanjut. Dan satu-satunya cara mungkin untuk menyelamatkan diri ya dengan migrasi ke daerah lain, mencari perlindungan di tempat lain. Ada yang kalau nggak salah tuh ada kayak yang ke India, ke Bangladesh, ada yang ke Pakistan karena mungkin negaranya agak berbatasan ya. Tapi sekarang ini camp pengungsian yang terbesar itu setahu saya di Bangladesh, di Cox's Bazar itu ya. Dan kenapa sampai sekarang banyak yang kesini, seperti yang dikutip dari Ibu N UNHCR, beliau bilang kemungkinannya ada dua. Satu, di sana kondisinya makin gak aman, di campnya sendiri udah gak aman Win. Jadi katanya sih di sana juga udah saking crowdednya, sering kebakaran dan emang udah nggak memadai. Terus di sana sendiri pun ada kekerasan juga, terutama yang berbasis gender itu banyak. Jadi bisa jadi makin nggak kondusif, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat perlindungan yang lain. Dan yang kedua ada isu juga perihal smuggler ya, atau perdagangan manusia. Jadi ada oknum juga yang mungkin menjanjikan kehidupan yang lebih baik, atau misalkan ada yang udah terpisah dengan keluarganya yang udah duluan ke negara tujuan. Katanya di Indonesia ini mereka sebenarnya transit sih. Jadi kebanyakan tuh karena pas kemarin kita kesana, negaranya yang dituju Malaysia karena banyak keluarga di sana. Di Malaysia juga lebih mudah untuk kerja. Cuma sama si smugglernya ini dibilang kapalnya rusak lah. Jadi terdamparnya di Indonesia. Jadi ditipu gitu ya Mbak? Bisa jadi katanya gitu. Nah, Mbak Hida kan pernah menemui pengungsi Rohingya di Aceh nih ya. Nah, pengalaman Mbak Hida tuh seperti apa pas ketemu sama mereka? Kan sama Windy juga. Sama aku juga. Tapi kita butuh opini dari Mbak Hida nih. Dulu tuh kita Miska Project tuh belum pernah sih sebenarnya datang langsung ke pengungsi yang baru datang. Tapi begitu ada kesempatan, kebetulan saat itu juga lagi Ramadan dan etnis Rohingya kan emang mayoritas Muslim ya. Dan menjelang Lebaran juga, jadi kayaknya kita pengen sedikit berbagi langsung, mungkin nggak seberapa, engage juga sama mereka, pengen lihat langsung, belajar juga, kali ada yang bisa dibantu next ke depan. Selama ini kan kita cuma Afgan ya, Sudan, Somali, sama Iran gitu kan, Rohingya itu baru. Jadi udah kita ke sana dan sedih sih ya Win ya. Ya sedih banget, sedih banget.
Ya maksudnya kita pikir pas ke sana mereka dapat misalkan satu keluarga dia minimal per rumah gitu, tapi ya memang itu lebih ke rame-rame gitu sih ya Mbak. Iya. Kayak Mbak inget gak yang ada, jadi mereka tuh kalau mau mandi itu di bener-bener kayak di pancuran gitu aja. Iya. Di sana, jadi sampai ada anak kecil yang nggak pakai apa-apa, saya telanjang, nggak pakai diapers gitu, karena emang nggak ada gitu. Mereka juga segitu-gitunya, dan emang nggak semua pengungsi itu orang yang perlu dibantu, nggak semua. Tapi begitu mereka datang ke sini, mereka kehilangan banyak hak juga. Dan selama menunggu itu kan mereka didata ya, terdampar nih, akhirnya didata oleh UNHCR yang punya kewenangan. Baru tuh mereka bisa kalau udah terdaftar baru bisa ditolong kan. Selama ini jadi yang aku pikir udah kayak ditempatkan di mana gitu, ternyata nggak, bener-bener di camp gitu ya, kayak camp dan nggak boleh keluar. Jadi satu lingkungan gede tuh kayak lapangan, di situ ada kayak bangunan, ya itu buat yang cewek semua, mungkin sama anak-anaknya, yang cowok semua, dan tidurnya bener-bener kayak ikan. Iya, jadi kayak satu tempat ya udah rame-rame sebisa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang enak banget dapat tempat terus sendiri-sendiri, itu kayaknya aku kayak mending tidur di pantai kayak. Tidur di pantai. Cuma emang ya karena gimana lagi, pemerintah kan juga harus, ya maksudnya pihak UNHCR pun harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, minta izin, dan nggak semua masyarakat mungkin yang welcome. Jadi mereka juga sangat hati-hati biar nggak saling merugikan, tapi minimal bisa dibantu sementara sebelum mereka akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak gitu ya. Ya ada rumor-rumor juga tuh Mbak yang katanya Rohingya itu berkeliaran kemana-mana, sedangkan yang kita tahu itu kalau mereka udah di penampungan itu mereka mau keluar aja tuh izin. Nggak boleh, nggak boleh izin. Jadi benar-benar ditempatkan satu. Aku nggak tahu ya kalau ada yang banda ya, atau mungkin yang tadi kabur akhirnya tinggal di mana. Cuma di birokrasi sendiri kalau ditempatkan sementara tuh nggak boleh kemana-mana. Sampai ada, kalaupun nanti ditempatkan di shelter, misalkan ke Medan gitu. Mereka juga untuk pergi nggak bisa sembarangan. Yang di Jakarta aja kan kita tahu ya, mereka kalau di shelter pergi harus izin, ada jam malam, kayak gitu. Dan benar-benar izinnya tuh harus jelas mau kemana, nggak bisa cuma kayak mereka izin main atau kemana. Dan kalaupun mereka izin mau pergi, kemananya itu harus jelas sama siapa dan ketemu siapa. Jadi emang nggak sembarangan ya Mbak ya. Nah terus aku mau nanya, perlakuan mereka ke Indonesia itu kan banyak yang bilang underestimate. Nah menurut Mbak itu gimana? Oh, yang dari yang lagi viral kemarin yang ya? lagi viral. Pas kita kesana sih biasa aja ya maksudnya. Maksudnya ya nggak ada yang salah juga, bahkan kita yang justru nggak enak gitu kesannya, kita datang mau bantu nih kayak sosokan udah cuma segitu-gitunya. Tapi mereka juga alhamdulillah menerima dengan baik, bahkan welcome dan berterima kasih ya sama kita. Cuma mungkin kan budayanya juga beda ya, di Indonesia sama Rohingya pasti beda lah. Mungkin ada masyarakat kita yang mungkin nggak ngerti dan salah mengartikan gitu, karena Rohingya itu kan pas kita kesana juga yang perempuan-perempuan tuh kayaknya nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, kayak cuma ngintip, dan bahkan mereka nggak mau kalau sampai ada laki-laki yang masuk ke ruangan mereka kan. Iya, jadi kalaupun kita masuk ke wilayah perempuan itu kita yang perempuan, nggak bisa dari Miska Project dulu, yang cowok tuh nggak bisa. Jadi emang budayanya perempuan itu yang harus di rumah kalau nggak salah ya, yang memang ya kayak orang muslim yang bener-bener menjaga gitu loh. Jadi kita kesana kan juga ketika kita masuk wilayah kamar atau rumah perempuan semua itu cuma kita doang yang perempuan, yang dari Miska Project yang cowok nggak boleh masuk. Jadi emang tertutup sekali, dan mungkin itu budaya, balik lagi mungkin karena mereka muslim ya kan, banyak yang pakai cadar juga gitu. Jadi bukannya nggak welcome, tapi emang budaya mereka gitu. Itu pun datang tuh pas dipanggil aja ya? Iya, pas pada dipanggil, jadi nggak ada yang kayak langsung berhubung gitu, jadi emang bener-bener tertata sih ya Mbak. Iya, pas kita bagiin tuh makanan kan ada per orang ya, termasuk yang perempuan, yang anak kecil, yang laki-laki. Itu kalau nggak salah dulu
kalau yang untuk perempuan yang datang juga suaminya gitu, Iya, atau anaknya. perwakilan dari mereka, atau yang nggak ada perwakilan. Waktu itu aku sempat masuk ke dalam tuh Mbak, karena emang mereka benar-benar nggak bisa keluar kan, dan mereka nggak mau. Akhirnya ya udah aku ke dalam. Kayak kalau salah yang Mbak Ida yang kita antar mainan itu lah. Ya kan mungkin kalau ada orang yang salah arti kan sombong gitu, lu mau dikasih nggak sopan. Enggak juga, karena mereka emang cenderung kayak pemalu ya. Pemalu, kayak nggak enakan. Terus ada yang bilang karena trauma juga ya Mbak. Trauma bisa ya, karena sering mengalami kekerasan, jadi terus mereka trauma ngelihat kekerasan juga yang depan mata. Ya bisa jadi sih, kita juga kalau jadi orang kaya kayak kita trauma ya, lihat orang aneh tuh, orang stranger, bukan orang aneh tuh kita takut gitu ya, karena emang hidupnya udah cukup banyak tekanan gitu. Jadi kayak bukan kesongong sih ya Mbak, pas kita kesana tuh lebih kayak mereka tuh seneng, kayak berterima kasih. Cuma emang mungkin karena perbedaan bahasa, terbatas gitu, bahasa terbatas. Mereka juga bingung kan. Yang sedih tuh anak-anak kecil ya, mungkin anak kecil kita ngeliat langsung banyak yang pakaian seadanya. Ya anak kecil kan kita kasih makanan juga udah happy banget, dikasih ciki meci, dikasih ciki-cikian tuh mereka seneng banget gitu Mbak, yang sampai itu momen yang bikin terharu banget yang Mbak Ida ngasih handphone. Jadi Mbak Ida ngasih handphone gitu buat mereka nonton YouTube. Itu mereka bener-bener satu handphone ngerubungin rame-rame gitu, ngumpul, terus mereka kayak seneng banget gitu. Ada kan fotonya ya? Ada fotonya. Kita juga nggak boleh ngambil gambar langsung karena emang untuk menjaga, balik lagi isu smuggler tadi. Jadi tapi sempat ada dari belakang itu nggak sih fotonya? Kalau boleh ditayangin, mungkin ditayangin. Nanti kalau boleh ditayangin Mas Oji, diselipkan. Gitu. Ada dikerubungin dulu si Oji juga kan. Iya, yang belajar video call sama teleponan, iWatch. Jadi emang small things tuh bikin mereka happy gitu. Jadi nggak kayak berita di luar sana yang mereka belagu, mereka nggak nerima ini itu, karena hal kecil aja tuh yang cuma dikasih ciki gitu aja mereka udah happy banget, seneng. Kayak kalau Mbak Ida pengen udah kasih aja semuanya gitu. Nggak ada yang dikasih juga, bingung kan. Ya karena emang bikin kita Mbak, kayak bukan nggak betah di sana karena emang kayak sebenarnya kemarin pengalamannya sih nice banget ya, sampai kita kan sempet tuh kita kasih baju koko karena emang momentumnya mau lebaran. Itu baju kokonya semua dipakai dulu, terus kita foto bareng, ya kan? Foto bareng. Iya, terus seneng sih karena kita bisa sedikit berbagi. Kengerian demo Rohingya menuntut tanah di Malaysia.